Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saat ini manusia lebih banyak berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan dunia dan melupakan akhirat, ada kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang justru takut dengan kekayaan yang dimilikinya. Adalah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang kaya raya dan gemar bersedekah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya sehingga dihisabnya paling lama. Mendengar perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf, karena dengan kekayaan yang dimilikinya, dirinya pun menangis. Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal. Usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf, beliau dikenal sebagai pebisnis ulung. Saat tiba di Madinah dalam rombongan hijrah bersama Rasulullah, dia datang dengan tangan kosong. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalinkan mu'akhah antara beliau dengan Sa'ad ibnu Ar-Rabi, salah satu orang kaya di Madinah saat itu. Sa'ad menawarkan setengah dari harta miliknya untuk Abdurrahman bin Auf, termasuk menceraikan salah satu dari 2 orang istrinya untuk bisa dinikahi beliau. Namun Abdurrahman bin Auf menolak halus dan penuh respek sambil berkata, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan istri dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar tuturnya. Teringat perkataan Rasulullah bahwa dirinya akan masuk ke surga terakhir karena kekayaan yang dimilikinya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun berusaha keras untuk bisa kembali jatuh miskin. Suatu hari setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Tiba-tiba ada utusan Raja Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Utusan Raja Yaman tersebut kemudian memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Sahabat Abdurrahman bin Auf, Naufal bin Al-Huzali, menceritakan bahwa suatu hari sahabatnya itu pulang ke rumahnya dan mandi. Setelah itu dia keluar. Ia datang kepada kami dengan membawa wadah makanan berisi roti dan daging, dan kemudian dia menangis. Wahai Abu Muhammad, panggilan kepada Abdurrahman bin Auf, apa yang menyebabkan kamu menangis? Tanya Naufal. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan beliau dan keluarganya belum kenyang dengan roti syair. Aku tidak melihat kebaikan kita diakhirkan, jawab Abdurrahman bin Auf. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu, ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar. Kebanyakan harta bendanya ia peroleh dari hasil perdagangan. Abdurrahman bin Auf meninggal di usia 72 tahun. Saat hendak wafat, beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para pejuang muslim yang ikut perang Badar yang masih hidup, yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang.
Wasiat tersebut belum termasuk wasiat yang diberikannya secara khusus kepada para istri Rasulullah SAW yang masih hidup dalam jumlah yang besar. Begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah Abdurrahman bin Auf yang berusaha ingin jatuh miskin karena takut kepada Rabb-Nya, sedangkan kita adalah kebalikannya, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang yang berlimpah harta. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa meneladani Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang dermawan. Wallahu a'lam.